Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Perencanaan Proyek Industri. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja proyek industri kami dengan judul Body Lotion Ekstrak Kulit Pisang Kepok yang disingkat dengan Body Lotion Kopiko di PT Dermawan Intan. Dengan kelompok kami yang beranggotakan Dewi Sukma dengan NIM 1902301010. Khalifah 1902301022 dan Santi Fatmawati dengan NIM 1902301050. Latar belakang. Kulit mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar. Proses kerusakan kulit ditandai dengan munculnya keriput, sisik, kering, dan pecah-pecah. Salah satu penangkal ancaman radikal bebas dan kerusakan pada kulit maka kulit yaitu dengan menggunakan body lotion. Body lotion adalah jenis pelembab yang paling ringan hingga bisa digunakan sepanjang hari. Kulit pisang kepok dapat dibuat sediaan yang berkhasiat sebagai antioksidan menurut Bhaskar. Kulit pisang kepok mengandung flavonoid sebagai antioksidan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik yang aman dan berbahan alam yang mengandung antioksidan alami sebagai penangkal radikal bebas, maka diperlukan formula hand and body lotion dengan menggunakan bahan alami berupa ekstrak etanol kulit pisang kepok. Antioksidan dari ekstrak etanol kulit pisang kepok dibuat sediaan hand and body lotion tipe M atau E. Tujuan: dibangunnya industri body lotion dari ekstrak kulit pisang kepok PT Dermawan Intan ini diarahkan untuk mempermudah dan memenuhi dalam meningkatnya kebutuhan kosmetik di masyarakat yang aman dan berbahan alami yang mengandung antioksidan sebagai penangkal radikal bebas yang disebabkan oleh sinar UV. Oke, next slide. Sasaran utama dibangun industri body lotion ekstrak kulit pisang kepok PT Dermawan Intan adalah untuk meningkatnya nilai tambah pada manfaat kulit pisang kepok dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pabrik serta menjadi sumber pendapatan asli daerah. PT Dermawan Intan sebagai industri body lotion ekstrak kulit pisang kepok bermanfaat untuk 1. Sebagai salah satu inovasi yang berperan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat manfaat dari pisang. 2. Memberikan masyarakat dalam pemanfaatan kulit pisang sebagai bahan tambahan kosmetik. 3. Memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dalam merawat dan melindungi kulit dengan bahan dasar alam. 4. Menjaga kelestarian alam dengan bahan yang ramah lingkungan. 5. Dapat meningkatkan pendapatan daerah. 6. Menciptakan lapangan kerja masyarakat di sekitar pabrik. Visi PT Dermawan Intan menjadi perusahaan internasional kelas dunia yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas terstandar nasional dengan memberikan inovasi dan pengenalan terhadap bahan alam yang berkualitas untuk perawatan kulit. Misi PT Dermawan Intan 1. Menghasilkan produk inovasi body lotion dengan ekstrak dari bahan alam buah-buahan yang dapat diterima pasar lokal maupun nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ramah lingkungan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat secara ekonomi dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan potensinya secara cerdas dan etikal. Next slide. 1. Segmentasi pasar. Produk hand and body lotion kulit pisang kepok ini ditunjukkan untuk kalangan remaja hingga dewasa khususnya wanita. Segmentasi ini berdasarkan jenis produk yang dihasilkan lebih identik dengan kehidupan kaum perempuan. Selain itu, pola hidup sekarang yang lebih menjurus ke pola kehidupan modern yang menginginkan segala sesuatu yang praktis, tidak terkecuali pada kaum perempuan masa sekarang baik itu ibu rumah tangga maupun wanita karir. Yang kedua, target pemasaran. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan mutu terbaik yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga, kesan yang ingin didapat kepada konsumen terhadap produk berdasarkan spesifikasi produk yang dihasilkan. Kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan dari sisi bentuk produk maupun kemasan, yaitu kesan praktis dan inovatif. Analisis SWOT dan scoring untuk penentuan jenis produk dan lokasi. Faktor eksternal. Condition 1. Lahan cukup strategis untuk lokal pendirian pabrik di daerah Kabupaten Laut. Kualitinya 0,21, skornya 3. Komentarnya, menunjang pembangunan pabrik di tanah laut. Yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia SDM yang cukup berpotensi dan memiliki skill. Kualitinya 0,2, skornya 4. Dan komentarnya, sekarang upaya pemerintah dan lembaga terkait sudah saling sinergis untuk meningkatkan SDM yang berpotensi di bidang keahlian masing-masing. Selanjutnya, analisa kelemahan. Yang pertama yaitu dalam kondisi sebagian bahan baku berasal dari luar Kalimantan dengan kualitas 0,2, skor 3,
komentar, masih ada beberapa jenis bahan baku yang bisa didapatkan di daerah setempat. Hanya saja jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga dirasa masih belum mencukupi untuk bahan baku yang diperoleh dalam skala produk industri. Yang kedua itu kondisi bentuk produk yang dihasilkan kurang familiar di mata masyarakat dengan kualitas 0,1, skor 2, dengan komentar saat ini sudah ada jenis produk yang lebih baik, tapi jika untuk jenis lotion yang akan diproduksi. Yang ketiga itu kondisi kurangnya promosi untuk masyarakat luar Kalimantan Selatan. Selanjutnya itu faktor eksternal. Di sini yang pertama itu dalam kondisi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar, kualitas 0,1, skor 3, dengan komentar tentunya ini menjadi peluang kerja yang cukup menjanjikan bagi masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua itu kondisi peluang investasi cukup terbuka dengan kualitas 0,1, skor 3, dan komentar hal ini juga menjanjikan bagi para pengusaha sekitar. Yang ketiga itu kondisi dukungan yang besar dari pemerintah daerah dengan kualitas 0,1, skor 4, komentar dengan bertambahnya peluang usaha di tiap daerah, maka secara tidak langsung juga akan menambah tingkat pendapatan daerah. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tantangannya. Kondisi saat ini yaitu yang pertama, minat investor belum terlihat. Kualitasnya 0,1, skornya 2. Ini bisa dikarenakan usaha yang akan dijalankan termasuk dalam kategori agroindustri, di mana tingkat laba perkembangannya lebih lambat. Yang kedua yaitu munculnya banyak industri lotion yang tersedia. Kualitinya 0,1, skornya 1. Ini pula bisa menjadi peluang yang sangat bagus apabila pihak perusahaan bisa bersinergi dengan industri daerah sekitar. Kemudian SWOT. Kelebihannya yaitu masih banyak lahan yang strategis untuk lokasi pendirian pabrik di Kalimantan Selatan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia cukup berpotensi dan memiliki skill. Kelemahannya yaitu sebagian besar bahan baku berasal dari luar Kalimantan. Bentuk produk yang dihasilkan kurang familiar di mata masyarakat. Kemudian peluangnya, penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar, strategi SO-nya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berpotensi memiliki skill dengan adanya pola hidup. Strategi WO-nya memudahkan mendatangkan bahan baku yang berasal dari Kalimantan, luar Kalimantan. Tantangannya, minat investor belum terlihat. Strategi ST-nya adanya selera masyarakat yang masih menomorsatukan lotion. Strategi WT-nya lebih gencar dilakukan promosi dan pengenalan produk. Komparasi dan pemaknaan analisa. Yang pertama, faktor eksternal. Kekuatan versus kelemahannya yaitu 7:7. Faktor eksternal peluang versus tantangannya 10:3. Berdasarkan hasil komparasi pada faktor internal yang dapat diketahui bahwa nilai kekuatan dan kelemahan pada analisa SWOT dan scoring yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang sebanding. Sedangkan pada faktor eksternal dapat diketahui bahwa nilai peluang dan tantangan pada analisa SWOT dan scoring yang telah dilakukan menunjukkan hasil perbandingan peluang lebih besar daripada tantangannya. Sehingga dengan adanya hasil ini dapat dilakukan ekspansi berupa upaya untuk meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin dan memanfaatkan peluang seoptimal mungkin. Spesifikasi produknya secara umum yaitu produk yang dihasilkan berupa sediaan basah dalam bentuk lotion dengan komposisi yang nantinya disesuaikan dengan 1 pieces lotion tiap kemasan atau pieces dengan neto 250 ml. Untuk lotion dengan tambahan ekstrak kulit pisang kepok. Kemasan yang digunakan berupa botol PUM seperti kemasan sabun cuci tangan. Sebagai kemasan primer dengan ukuran tinggi 17,5 cm dan diameter 5 cm. Dan kemasan sekunder berbentuk box dengan ukuran 18 cm
dan lebarnya 5,5. Isi tiap kemasan per box sebanyak 1 pieces. Kemudian kita masuk kepada uraian proses. Tahap pertama yaitu kita melakukan ekstraksi. Masing-masing bahan disortir, dilakukan penguapan, pencucian, kemudian pencucian kembali. Tahap yang kedua yaitu pencampuran bahan. Yang pertama yaitu penimbangan bahan baku, kemudian penghalusan masing-masing, dan pencampuran. Tahap yang ketiga yaitu pengepakan. Jenis hand and body lotion dimasukkan ke dalam packing, diatur keluaran massa dan waktunya. Selanjutnya hand and body lotion dikemas dengan takaran yang tertentu. Kemudian kita masuk ke spesifikasi bahan. Nama bahannya kulit pisang kepok, ekstrak etanol kulit pisang, aquades, asam asetat, coconut oil, setil alkohol, gliserin, dan nipagin. Spesifikasi bahan yang digunakan, kulit pisangnya itu dengan kondisi segar serta bebas dari kotoran. Kemudian ekstrak etanolnya juga kondisi segar, sehat, serta bebas kotoran. Aquades yang digunakan yaitu 39,2 mili. Asam asetatnya sebanyak 2 gram, coconut oilnya 100 mili, setil alkohol 0,5 gram, gliserinnya 2 gram, nipaginnya 0,5 gram. Berikut diagram alir kualitatif dari pembuatan body lotion ekstrak kulit pisang kepok. Pada bagian 1 itu terdapat 4 proses, pada bagian 2 terdapat 3 proses, dan pada bagian ketiga itu terdapat 2 proses. Selanjutnya diagram alir kuantitatif dari pembuatan body lotion ekstrak kulit pisang kepok. Bagian pertama itu ada proses ekstraksi. Di dalam proses ini bahan disortir, pengupasan pisang sebanyak 1 kilogram dan pencucian yang dilakukan sebanyak 2 kali. Bagian kedua itu ada proses pencampuran. Di dalam proses ini yang pertama yaitu penimbangan bahan baku seperti asam stearat 2 gram, setil alkohol 0,5 gram, TA 5 gram, aquades 39,2 ml, gliserin 2 gram, coconut oil 100 ml, nipagin 0,05 gram, dan ekstrak kulit pisang 250 gram. Yang kedua, penghalusan bahan yaitu ekstrak kulit pisang sebanyak 250 gram dan coconut oil 100 ml. Yang ketiga yaitu pencampuran bahan-bahan yang sudah ditimbang maupun dihaluskan sebelumnya. Bagian ketiga itu ada proses pengepakan. Di dalam proses ini yang pertama bahan dikemas dengan kemasan ukuran 100 ml. Berikut proses neraca massa pada pembuatan body lotion ekstrak kulit pisang kepok. Tahap pertama ini yaitu pembuatan ekstraksi kulit pisang. Nah, di sini input yang digunakan itu 1 kg kulit pisang yang sudah disortir dan dicuci. Prosesnya itu penghalusan massa menjadi 0,9 kg, pemanasan massa menjadi 0,7 kg, dan penyaringan massa menjadi 0,25 kg. Sedangkan pada outputnya ampas ekstrak kulit pisang masanya menjadi 0,3 kg. Tahap kedua ini pengolahan body lotion. Di sini inputnya yaitu 2 gram asam stearat, 0,5 gram setil alkohol, 100 ml coconut oil, 0,5 gram TA, 0,05 nipagin, 2 gram gliserin, 39,2 ml aquades, dan 250 gram ekstrak kulit pisang. Pada proses pencampuran bahan fasa minyak massa menjadi 102,5 gram, pencampuran bahan fasa air massanya menjadi 4,75 gram, pemanasan dan pencampuran 2 fasa massanya menjadi 100 gram, dan pendinginan serta pengemasan. Sedangkan outputnya yaitu massa 100 gram dikemas sebanyak 1 pak, maka massanya seberat 100 ml atau 100 gram. Selanjutnya yaitu neraca energi. Neraca energi atau neraca panas digunakan pada alat-alat yang pada saat terjadi proses di dalam alat tersebut mengalami perubahan suhu atau keadaan. Pada proses produksi pengolahan body lotion ekstrak kulit pisang kepok, alat yang pada prosesnya mengalami perubahan suhu atau keadaan adalah mixer low speed, mixer high speed,
homogenizer, colloid mill, pemanas gas, dan pemanas uap. Berikut proses neraca energi pada beberapa alat. Yang pertama, pada alat mixer high speed, inputnya 100% energi panas, dan energi panas yang keluar itu ada 4 bagian. 12,7% kehilangan energi panas karena gas buang kering, 0,3% kehilangan energi panas karena kandungan air di dalam udara, 2,4% kehilangan energi panas karena radiasi dan tak terhitung, dan 84,6% energi panas dalam mixer high speed. Yang kedua, pada alat mixer low speed, input energi panasnya itu 100% dan output energi panasnya ada 4 bagian juga. 12,7% kehilangan energi panas karena gas buang kering, 0,3% kehilangan energi panas karena kandungan air di dalam udara, 2,4% kehilangan energi panas karena radiasi dan tak terhitung, dan 84,6% energi panas di dalam mixer high speed. Nah, untuk hasil perhitungan masing-masing energi panas dapat dilihat pada slide di samping. Yang terakhir yaitu pada alat pemanas gas dan uap. Inputnya 100% energi panas dan output energi panasnya ada 5 bagian. 11,4% kehilangan energi panas karena gas buang kering, 10,3% kehilangan energi panas karena steam dan gas buang, 0,3% kehilangan energi panas karena kandungan air di dalam udara, 1,7% kehilangan energi panas karena radiasi dan tak terhitung, dan 69,3% energi panas dalam pemanas uap dan gas. Nah, untuk hasil perhitungan masing-masing energinya dapat dilihat pada slide di samping.